Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Anusita Sani Duhani. Pada kesempatan kali ini aku bakalan ngelanjutin pembahasanku nih. Masih pada inget gak kemarin aku bahas apa? Yap, betul banget. Kemarin aku udah ngebahas tentang pentingnya reformasi pendidikan politik dan juga aspek-aspeknya di dalam money politics. Nah, pada video part 5 ini aku bakalan ngebahas tentang hubungan antara kemiskinan dengan money politics. Yuk simak ke pembahasannya. Hubungan antara kemiskinan dan kebijakan moneter di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan multidimensi. Dalam konteks pemilu, kebijakan moneter tidak hanya mempengaruhi dinamika politik lokal dan nasional, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kemiskinan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesenjangan sosial yang tinggi merupakan lahan subur bagi berkembangnya kebijakan moneter. Ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, uang yang ditawarkan oleh para kandidat politik dianggap sebagai penyelamat dalam situasi sulit. Disinilah peran kebijakan moneter menjadi begitu dominan, karena bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, mendapatkan bantuan materi dari kandidat politik seringkali lebih bermakna daripada memilih pemimpin berdasarkan visi dan program jangka panjang yang abstrak dan kurang bisa dipahami oleh konteks kehidupan sehari-hari. Kemiskinan struktural masih menyelimuti banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, yang merupakan peluang penting untuk memperkuat kebijakan fiskal. Kemiskinan ini seringkali mengakibatkan kebijakan ekonomi yang berbeda, keterbatasan akses terhadap pendidikan, dan meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam lingkungan yang sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, pemilih cenderung menerima uang dari kandidat politik sebagai bentuk bantuan yang jujur dan adil. Uang, kebutuhan pokok, dan barang konsumsi lainnya dipandang sebagai cara cepat untuk hidup, bukan manipulasi politik yang merusak demokrasi. Dalam konteks ini, kemiskinan bukan hanya menjadi penyebab, namun juga akibat dari kebijakan moneter. Di satu sisi, kemiskinan memaksa masyarakat untuk mengambil kebijakan moneter, karena kendala fiskal memaksa mereka menerima apa yang ditawarkan. Kebijakan moneter, di sisi lain, memperburuk kemiskinan, karena para pemimpin yang dipilih melalui metode ini tidak berkomitmen terhadap program pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, mereka lebih fokus untuk mempertahankan dukungan dari para pemimpin politik dan kelompok kepentingan yang mendanai program mereka. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan seringkali memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan hanya berpihak pada segelintir kelompok berkuasa. Siklus ini terus berlanjut, memperkuat saling ketergantungan antara masyarakat miskin dan kebijakan moneter. Di daerah yang rentan secara ekonomi, masyarakat seringkali merasa tidak punya pilihan selain menerima uang dan hadiah dari kandidat politik karena mereka yakin pemilu tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan pemerintahan juga berperan dalam memperkuat sikap apatis ini. Banyak pemilih merasa bahwa mereka tidak mempengaruhi kebijakan politik atau kehidupan mereka. Dalam situasi ini, kontribusi baik tunai maupun non-tunai dari para kandidat adalah satu-satunya manfaat yang bisa mereka peroleh dari politik. Faktanya, masyarakat sering melihat kebijakan moneter bukan sebagai bentuk korupsi, namun sebagai cara yang sah untuk mendapatkan kompensasi atau kesulitan yang mereka hadapi. Ketidakpercayaan masyarakat miskin terhadap sistem politik berasal dari pengalaman masa lalu ketika pejabat terpilih gagal memenuhi janji pemilu mereka. Pada pemilu sebelumnya, banyak kandidat yang memberikan janji-janji besar mengenai pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Namun, ketika terpilih, seringkali mereka mengabaikan kebutuhan masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah menyediakan layanan dasar seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak memperkuat keyakinan bahwa pemilu tidak membawa perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat miskin. Akibatnya, mereka lebih memilih manfaat kebijakan moneter dibandingkan prospek perubahan jangka panjang. Rendahnya kekuasaan politik di kalangan masyarakat miskin merupakan alasan utama mengapa kebijakan fiskal tidak berjalan dengan baik. Pendidikan politik masih rendah di banyak wilayah Indonesia.
terutama di daerah terpencil yang akses informasi politiknya sangat terbatas. Masyarakat tidak mempunyai pendidikan politik yang memadai, seringkali tidak memahami pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang. Mereka juga masih mengetahui dampak jangka panjang dari tindakan kebijakan moneter terhadap kualitas pemerintahan dan kehidupan mereka. Tanpa adanya kekuasaan politik, para pemilih mudah terpengaruh oleh janji-janji publik, keuntungan jangka pendek, dan tidak mengevaluasi agenda dan visi kandidat. Rendahnya kekuatan politik membuat pemilih sulit membedakan antara kandidat yang benar-benar berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat dan kandidat yang sekedar menggunakan kebijakan moneter untuk memenangkan pemilu. Dalam banyak kasus, kandidat yang memberikan uang tunai atau barang selama kampanye dianggap lebih peduli terhadap rakyat daripada kandidat yang menawarkan program kebijakan yang substantif. Hal ini dikarenakan pemilih yang hidup dalam kemiskinan lebih terfokus pada kebutuhan jangka pendek dan kurang mampu menganalisis secara kritis kebijakan yang ditawarkan. Akibatnya, kandidat yang menggunakan kebijakan moneter cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar, meskipun tidak memiliki visi yang jelas atau rencana konkret untuk menyejahterakan masyarakat dalam jangka panjang. Di banyak daerah, kebijakan moneter merupakan bagian dari budaya perlindungan politik, di mana para elit politik menggunakan kekayaan dan sumber daya yang mereka miliki untuk mempertahankan dukungan konstituen melalui pemberian materi. Sistem ini membuat masyarakat bergantung pada pemimpin politik dan dukungan politik mereka ditukar dengan bantuan materi. Dalam konteks ini, kebijakan moneter bukan hanya sekedar alat untuk memenangkan pemilu, namun juga merupakan cara untuk mempertahankan kekuasaan dan otoritas pemimpin politik. Masyarakat yang terjebak dalam hubungan perlindungan ini sulit melepaskan diri dari perubahan kebijakan moneter, karena mereka bergantung pada bantuan dari para pemimpin politik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan antara kemiskinan dan kebijakan moneter mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Jika pemilih lebih memilih kandidat berdasarkan prestasi jangka pendek, berdasarkan program atau visi yang mereka tawarkan, maka proses pemilu kehilangan efektivitasnya sebagai sarana memilih pemimpin yang efektif dan bertanggung jawab. Pemilu tidak lebih dari sekedar membeli suara. Kandidat dengan sumber daya lebih besar mempunyai peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu, bukan karena mereka mempunyai visi atau rencana yang baik, namun karena mereka bisa mempunyai akses terhadap pemilih. Hal ini merugikan hakikat demokrasi, di mana pemilu seharusnya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kualitas pemimpin dan memilih yang terbaik untuk memajukan negara.